Izin memperkenalkan diri, nama saya Dias Afidatusova dengan NIM 123466077. Hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai kasus kejahatan komputer. Ada banyak kasus kejahatan komputer yang tercatat dalam sejarah. Berikut beberapa kasus terkenal yang saya rangkum di PowerPoint ini. Satu adalah kasus Morris Worm pada tahun 1988. Ini adalah suatu kasus serangan pertama yang merusak internet dibuat oleh Robert Tapan Morris. Worm ini secara tidak sengaja menyebar dengan cepat dan menginfeksi ribuan komputer. Ini menyebabkan kerusakan signifikan pada jaringan internet pada saat itu. 2. Kasus Kevin Mitnick pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Kevin Mitnick adalah seorang peretas komputer yang terkenal karena serangkaian serangan yang melibatkan pencurian data dari berbagai perusahaan besar. Dia akhirnya ditangkap dan dihukum. 3. Kasus Stuxnet pada tahun 2010. Stuxnet adalah worm yang dirancang untuk merusak sistem kontrol industri, terutama sistem nuklir Iran. Ini dianggap sebagai serangan cyber negara oleh pemerintah Amerika Serikat dan Israel. 4. Kasus Facebook Data Breach pada tahun 2018. Cambridge Analytica memanfaatkan celah dalam privasi Facebook untuk mengumpulkan data pribadi dari jutaan pengguna tanpa izin mereka untuk tujuan politik. Dan itulah kasus komputer yang tercatat dalam sejarah. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa jenis kejahatan komputer yang paling umum. Satu adalah malware, virus, worm, atau trojan. Malware dapat masuk ke komputer atau jaringan melalui email, unduhan berbahaya, atau eksploitasi kerentaan perangkat lunak. Dampaknya, malware bisa menyebabkan kerusakan pada sistem komputer dan memungkinkan juga terjadi pencurian data atau informasi. Hal yang pada umumnya menjadi penyebab malware adalah mengunduh perangkat lunak ilegal yang mungkin disisipkan sebuah malware. Tindakan pengamanannya bisa dengan menginstal perangkat lunak antivirus, memperbarui perangkat lunak secara teratur, waspada lampiran email dan tautan yang mencurigakan. Tindakan lebih lanjutnya bisa berupa penegakan hukum terhadap pelaku, pemantauan, dan analisis malware, atau peningkatan kesadaran keamanan. Yang kedua adalah phishing. Phishing merupakan praktik penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk mencuri informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data keuangan lain. Dampaknya, korban dapat kehilangan akses ke akun mereka yang dapat mengakibatkan kehilangan data penting, dana, atau informasi yang bersifat pribadi. Selain itu, jika informasi yang dicuri termasuk data keuangan, pelaku phishing dapat dengan mudah melakukan pencurian identitas atau penipuan keuangan yang lebih luas. Tindakan pengamanannya bisa berupa mewaspadai email dan tautan yang mencurigakan, verifikasi komunikasi sensitif, dan edukasi penggunaan. Untuk tindakan lebih lanjut, pelaku bisa mendapat penegakan hukum, kampanye kesadaran anti-phishing, dan pelaporan cepat. 3. Pencurian data, pencurian identitas. Identitif. Pencurian identitas adalah orang yang menggunakan identitas orang lain seperti KTP, SIM, atau paspor untuk kepentingan pribadinya. Dan biasanya digunakan untuk tujuan penipuan. Umumnya, penipuan ini berhubungan dengan internet, tapi sering juga terjadi di kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan data yang ada dalam kartu identitas orang lain untuk melakukan suatu kejahatan. Dampaknya yaitu kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan kesulitan finansial bagi korban. Tindakan pengamanannya bisa berupa proteksi data pribadi, pantau aktivitas keuangan secara teratur, dan jaga keamanan data. Tindakan lebih lanjut, aturan hukum terkait pencurian identitas ini telah diatur oleh setiap negara berdasarkan hukum positifnya masing-masing.
Setiap negara memiliki aturan yang berbeda terkait hal ini. Namun, secara internasional juga mengatur, namun tak mengikat semua negara. Untuk tindakan lebih lanjut untuk melawan kejahatan komputer melibatkan aspek hukum, teknis, dan kebijakan. Aspek hukumnya memperkuat hukum yang melibatkan kejahatan komputer, penegak hukum efisien, ekstradisi pelaku lintas batas, dan hukuman yang sesuai. Aspek teknis meningkatkan keamanan cyber dengan perangkat keras dan perangkat lunak keamanan, pemantauan keamanan proaktif, respons cepat terhadap insiden, dan pelatihan keamanan bagi pengguna dan profesional IT. Untuk aspek kebijakan, mengembangkan kebijakan keamanan cyber yang ketat, kerjasama antar lembaga dan antar negara, serta peningkatan kesadaran keamanan cyber di tingkat masyarakat. Kesadaran akan ancaman komputer dan langkah-langkah untuk melindungi diri organisasi adalah kunci untuk mengurangi resiko dampak dari jenis kejahatan komputer ini. Terima kasih. Sekian ini adalah presentasi saya.